Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fayaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu habibul mustafa fi haditsin syarif fa inna asdaqal haditsi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallaha faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sebagai khatib, tak henti-hentinya kami berwasiat, utamanya kepada diri khatib sendiri serta jamaah sekalian, untuk marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, imtithalu li awamirillahi wajtinabun nawahi, yaitu kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah seraya menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan juga penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini memberikan penjelasan sekaligus penegasan kepada kita bahwa tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Karena manusia sesungguhnya memiliki keterbatasan, karena manusia sesungguhnya memiliki kekurangan,
akal, penglihatan dan semuanya memiliki keterbatasan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan juga di dalam Al-Qur'an itu terdapat penjelasan-penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita bisa tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik, mana yang buruk, bukan hanya karena berlandaskan akal kita semata. Kadang-kadang sesuatu yang kita pandang baik bisa jadi itu tidak baik menurut Allah, ataupun sebaliknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi kita, sebagai petunjuk untuk kebahagiaan, untuk mengatur kehidupan kita di dunia, terlebih-lebih bagaimana mengatur hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, bagaimana ibadah kita kepada Allah supaya ibadah kita itu benar dan diterima oleh Allah. Maka diturunkanlah Al-Quran. Jika bukan karena diturunkan Al-Quran kepada kita, maka sungguh kehidupan kita ini jauh dari kebenaran, bahkan kita disesatkan oleh syaitan. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan idza tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatar rasul." Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah, kitab Allah yakni Al-Quran, wa sunnatar rasulih, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, karena itu jika kita menginginkan keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat, maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mari kita jadikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk untuk bagaimana kita mengarungi kehidupan kita. Untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Karena itu membacanya adalah ibadah, dan membaca di dalam sholat wajib hukumnya. Tetapi Al-Quran tidak hanya sekadar untuk kita baca, Al-Quran juga harus kita amalkan. Setelah kita membaca, kita pahami isinya, adalah harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang diperintah di dalam Al-Quran harus kita laksanakan, apa yang dilarang harus kita tinggalkan. Al-Quran adalah pedoman hidup yang sempurna. Karena itu kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran." Terangilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Artinya, kalau kita ingin supaya kehidupan rumah kita menjadi baik, rumah kita dipenuhi dengan cahaya ilahi, maka kuncinya adalah kita harus membaca Al-Quran. Bahkan jika kita menginginkan kehidupan di akhirat yang lebih baik, kita ingin tetangga kita adalah para malaikatul muqarrabin, kuncinya adalah harus rajin membaca Al-Quran. Al-mahiru bil qiraatil Quran
ma'as safaratil kiramil barara. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya bahwa orang yang pandai membaca Al-Qur'an kelak nanti akan tinggal bersama para malaikat di dalam surga. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Karena itu pada kesempatan khutbah singkat ini khatib mengajak kita semua untuk senantiasa kita menghiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Lalu kemudian kita amalkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapatkan hidayah, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak nanti pada hari kiamat, ketika kita dimasukkan ke dalam surga, kita menjadi tetangganya para malaikatul muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman syahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ad-du'a, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal kafarata wal musyrikin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina mujahidin fi kulli makan wa khususan fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filastin wa fi kulli makanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa aqimus shalah.